Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Saifuddin ME selaku dosen mata kuliah Manajemen Bisnis Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mufidatul Husna NIM 093, mau mengerjakan tugas UAS mata kuliah Manajemen Bisnis Islam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis Islam. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang pengertiannya. Yang pertama, tentang pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno atau etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Secara umum, etika diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Sedangkan dalam hasanah pemikiran Islam, etika al-akhlak dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya. Kemudian pengertian bisnis. Bisnis yaitu sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Kemudian syariah, yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia. Kemudian dari pengertian ketiga tadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis syariah adalah seperangkat nilai tentang baik buruk, benar salah, dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Langsung masuk ke pembahasan. Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan cara beribadah saja, namun Islam juga mengajarkan tentang bagaimana etika dan cara yang baik menurut agama Islam dan sesuai dengan syariah yang telah ditentukan oleh Allah. Berkaitan dengan bisnis, Islam juga memberikan aturan dan ketentuan bagaimana menjalankan proses dan menerapkan prinsip yang sesuai dengan syariat. Terkait dengan bisnis, maka yang dimaksud dengan bisnis syariah berarti di dalamnya harus terdapat etika-etika yang mencerminkan ketentuan dan pelaksanaan sistem syariah sesuai dengan ajaran Islam. Etika-etika ini penting untuk ditegakkan karena selain memberikan manfaat yang merata, juga memberikan rasa aman dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat memberikan dampak yang positif. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang etika bisnis syariah yang wajib diperhatikan dan diterapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis, yaitu yang pertama, semua bisnis pada dasarnya bertujuan untuk memberikan manfaat atau solusi terhadap suatu masalah tertentu. Solusi yang dihasilkan selain sebagai sarana mempermudah juga memiliki dampak positif secara terus-menerus. Yang perlu diperhatikan agar solusi yang diterapkan memiliki nilai yang berkah, maka sebuah kegiatan bisnis harus didasari oleh tauhid. Apa sih yang kamu ketahui tentang tauhid? Secara umum dapat dikatakan suatu bentuk sikap atau tindakan yang berpedoman dan sesuai dengan tuntutan agama Islam. Sehingga dengan menerapkan tauhid dalam bisnis bertujuan untuk menciptakan kegiatan yang tidak hanya berdasarkan mencari keuntungan semata, namun yang lebih penting adalah untuk bertindak sesuai dengan aturan atau norma agama. Yang kedua, didasari niat baik. Pada dasarnya adanya niat berkaitan dengan terbentuknya sebuah tindakan, dan tindakan akan menentukan hasil yang terjadi apakah itu baik atau buruk, yang mana hasil tersebut sesuai dengan niat awalnya dalam bisnis syariah. Juga dengan memperhatikan pentingnya dalam upaya memiliki sebuah niat yang baik dalam berbisnis, karena nantinya akan berdampak pada halal atau haramnya hasil bisnis tersebut.
Jika segala perbuatan diawali dengan kebenaran dalam berniat, tidak ada kebohongan dan keserakahan dalam perilaku dan sikap, menjalin akad yang terbuka, jelas maksudnya dan diterima oleh semua pihak baik dalam menetapkan keuntungan maupun pembagian modal, maka akan menciptakan keadilan, keharmonisan, dan keberkahan dalam bisnis. Yang ketiga, adanya tanggung jawab. Dalam bisnis syariah sangat memperhatikan dan mengatur kebebasan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan menentukan tujuan bisnis. Aturan tersebut bertujuan agar wujud dari sebuah bisnis menjadi terarah, memiliki manfaat yang baik, dan saling memberikan keuntungan baik antar pelaku bisnis dan masyarakat. Dengan aturan yang jelas tentu akan mempermudah dalam mengendalikan tanggung jawab dari masing-masing pihak pelaku bisnis. Lebih lanjut, dalam kegiatan bisnis, para pelaku akan lebih fokus dalam meningkatkan produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab terhadap sebuah kebijakan yang telah ditentukan dalam kegiatan bisnis. Seluruh dari proses kegiatan tersebut memiliki tujuan, yaitu agar pelaku dapat menjamin kelayakan dan kesesuaian terhadap solusi yang diberikan, dan timbal baliknya adalah masyarakat menaruh kepercayaan penuh kepada pelaku bisnis. Yang keempat, adanya bebas dari unsur riba. Meskipun riba sangat dilarang dalam Islam, namun pada kenyataannya banyak transaksi riba yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang notabene penduduk mayoritas beragama Islam. Munculnya kegiatan riba hingga sekarang ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sistem perbankan yang masih mengandung riba dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengenali segala bentuk riba secara mendalam. Fenomena tersebut sangat bertolak belakang dengan prinsip bisnis syariah yang menerapkan sistem Islam dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga segala bentuk praktik riba dilarang dalam bisnis. Bentuk riba yang termasuk dalam bisnis adalah transaksi jual beli yang mengandung dua harga dan sistem permodalan. Bicara permodalan, hadirnya bank syariah merupakan solusi keuangan bagi masyarakat atau pelaku bisnis dalam memperoleh permodalan tanpa ada riba di dalamnya. Yang nomor 5, tidak berbisnis yang haram. Pantangan dalam berbisnis syariah adalah tidak diperbolehkan terlibat dalam segala bentuk kegiatan yang terdapat unsur haram di dalamnya. Kegiatan yang termasuk diharamkan adalah berkaitan dalam rangka memilih jenis usaha, cara menjual atau distribusi, dan pembagian keuntungan bisnis. Islam telah mengatur dan menentukan mana yang disebut halal dan mana yang disebut haram. Dalam arti luas, bisnis juga disebut sebagai segala bentuk yang memberikan dampak buruk atau terdapat kebohongan di dalamnya. Jika ditarik dalam etika bisnis, maka jenis usaha yang dilarang dalam bisnis syariah adalah tidak terlibat dalam kegiatan usaha yang menghasilkan minuman keras dan narkoba. Tidak ada unsur perjudian dalam bisnis dan tidak menghasilkan produk maupun jasa yang merusak moral masyarakat dan tidak menyampaikan kebohongan terhadap manfaat produk tertentu. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.